Ini meskipun kita hanya melalui Zoom meeting, tapi tidak apa-apa karena memang keadaan sekarang ini memang mengharuskan demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Lurah. Ini pertemuan kita pada siang hari ini. Ini adalah dalam rangka menyikapi, menindaklanjuti dari 2 surat edaran dari Bapak Wali Kota. Yang pertama surat edaran Wali Kota tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di Kota Surakarta. Jadi SE Wali Kota tentang PPKM darurat. Kemudian juga yang kedua surat edaran Wali Kota tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta ini. Nah ini karena memang banyak tugas-tugas dari kecamatan maupun kelurahan ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Ini supaya kita dalam satu gerak langkah yang sama, kita lakukan rapat koordinasi pada siang hari ini. Pada siang hari ini. Saya singkat saja, apa itu kami ingin menginformasikan kebijakan yang ada di dinas, kebijakan yang ada di dinas. Tentu ini semuanya atas seizin dari pimpinan, dari Pak Sekda, dari Pak Wali, Ini berkaitan dengan penerbitan 2 surat edaran yang sudah saya sebutkan tadi, ini. Silakan materinya, Tidak banyak materi saya, hanya 5 lembar. 5 lembar yang satu matur nuwun itu, ini sebentar, ini. Belum bisa. Yang pertama jelas bahwa tadi sudah saya sampaikan yang menjadi latar belakang dari Nah, ini yang menjadi latar belakang dari kita ada perubahan kebijakan ini, ini. Dan ini mohon diperhatikan, dimaknai, dipahami, hanya berlaku pada masa PPKM darurat COVID-19 di Kota Surakarta, Yang pada surat edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Ini sementara masa pemberlakuannya adalah seperti itu. Kita belum tahu nanti, tentu melihat perkembangan kondisi yang akan datang, apakah PPKM darurat ini akan diperpanjang ataukah bagaimana, kita belum tahu. Tetapi yang jelas sampai dengan tanggal 20 itu berlaku masa PPKM darurat COVID-19 di Kota Surakarta. Nah inilah yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan itu. Lanjut. Jadi kemarin juga sudah secara bersama-sama dengan buka bak organisasi, kemudian ada Bu Kepala BKD juga, Bu Nur, ini semuanya sudah mendengar sendiri semuanya bahwa untuk pelayanan ini, semuanya diarahkan dengan model pelayanan secara online, model pelayanan secara online, Jadi kaitannya dengan pelayanan administrasi kependudukan ini, kita sudah ada sudah disediakan 2 line begitu, Yang pertama melalui website, Kemudian yang kedua melalui aplikasi Dukcapil dalam genggaman, Dukcapil dalam genggaman. Jadi kita harus kompak, dari pucuk pimpinan yang paling tinggi sampai dengan di level yang di bawahnya, semuanya harus kompak, harus kompak. Ini semuanya harus kompak, kita amankan, kita amankan semuanya. Kita merubah
model pelayanan sekarang secara online, ya kebijakannya seperti itu. Melalui dua kanal itu tadi sudah kami sebutkan, melalui website maupun dengan Dukcapil dalam genggaman ini. Kemudian kemarin juga sudah disebutkan bahwa tatap muka, luring, ya di luar jaringan atau tatap muka, ya itu hanya diperkenankan pada jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12. Nah, tentu dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan itu ada hal yang memang itu harus dilakukan secara luring atau tatap muka. Ya, bisa saya sebutkan ini dua jenis pelayanan. Yang pertama adalah rekam KTP. Kemudian yang kedua itu adalah legalisir ini. Untuk rekam KTP, ya mohon kepada teman-teman semuanya dari kelurahan, kemudian dari kecamatan, kalau ada warga nanti yang kemudian bertanya kalau mau rekam KTP, kebijakannya adalah ditunda dulu sampai selesai yang namanya PPKM, ya tunda dulu yang namanya rekam KTP sampai selesai yang namanya PPKM darurat ini. Kemudian legalisir, karena legalisir yang memiliki kewenangan itu adalah Dispendukcapil, dinas, ya yang memiliki kewenangan adalah dinas, karena memang yang menerbitkan adalah dinas, ya. Kalau dulu ada kelurahan, kecamatan melegalisir ini saya sampaikan bahwa itu tidak betul, ya, karena bukan instansi yang menerbitkan dokumen itu, ya. Jadi legalisir adalah dilakukan di dinas. Ini yang masih kami layani untuk dokumen yang belum TTE, ya, yang belum bertanda tangan elektronik. Masih ada, ya, KK, kemudian akte-akte, ya akte-akte ini yang sebelum TTE itu masih dalam bentuk security printing itu, ya security paper itu. Nah, itu memang harus tanda tangan basah begitu. Tetapi kalau sudah TTE itu tidak perlu legalisir. Mohon ini semakin digencarkan, nyun tulung Pak Lurah, Pak Camat, ya, untuk digencarkan pemahaman itu bahwa untuk dokumen yang sudah TTE itu tidak perlu legalisir lagi, ya, ini, ya. Jadi prinsipnya semuanya dilakukan secara online dan lanjut, Mas, ya lanjut, ya, dan mandiri. Nah ini saya ya ini dadaan tadi memang ini. Jadi ada gambar-gambar yang mungkin dengan narasinya kurang pas begitu, ya. Narasi kurang pas begitu. Tapi tidak apa, ini sudah yang penting nanti penjelasannya begitu, ya. Pelayanan administrasi kependudukan, ya. Barangkali nanti masih yang namanya pemohon atau masyarakat itu datang ke dinas, ke kecamatan, atau ke kelurahan, ya ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang nanti datang di dinas itu yang dilayani hanya nanti untuk legalisir, ya, yang untuk dokumen-dokumen belum bertanda tangan elektronik gitu. Bagaimana dengan kecamatan dan kelurahan? Masyarakat didorong untuk melakukan itu. Yang kedua, pemohon daftar secara online dan mandiri, ya, karena ini untuk menghindari tatap muka, ya, pada waktu PPKM darurat ini, ya. Jadi nggak setengah-setengah, kita nggak boleh setengah-setengah. Kalau ada pemohon kemudian nanti malah ikut, saya tidak berharap teman-teman di wilayah kemudian kemudian memberikan komentar. Yang penting bahwa ini semuanya adalah menjadi tanggung jawab bersama supaya ini semuanya cepat selesai persoalan ini, ya, persoalan COVID ini bisa cepat selesai. Jadi hitam putih, ya, hitam putih, daftar secara online dan mandiri, daftar secara online dan mandiri.
ya. Ini semuanya seperti itu, ya. Ini diarahkan seperti itu. Untuk sudah di atas sudah saya beri catatan dilakukan pada saat pemberlakuan PPKM darurat, ya. Ini sampai dengan tanggal 20 Juni 2021, ya. Ini. Nah, pemohon daftar secara online dan mandiri, ya. Ini. Kemudian karena itu aplikasi ini memang dari Disdukcapil, ya, Disdukcapil, otomatis bahwa pendaftaran itu masuk ke teman-teman di Disdukcapil untuk diverifikasi dan dilakukan proses lanjutan seperti ini, ya. Kemudian setelah proses di Disdukcapil ini, ya, tentu yang memenuhi syarat, yang sudah memenuhi syarat, ya. Ini kemudian sudah jadi, ya, sudah jadi. Ini diantar ke kecamatan, ya, diantar ke kecamatan. Nih, kenapa? Kalau tidak nanti diantar di kecamatan, nanti akan menimbulkan kerumunan di dinas, di balai kota, ya. Ini menjadi potensi untuk penyebaran atau penularan dari COVID-19 itu. Makanya kita pecah ke kecamatan. Nah, setelah di kecamatan, ya, itu di gambar terakhir, memang masih ada gambarnya Pak Rudi itu, ya. Ini kita tawarkan, ya, kita tawarkan dua pilihan. Diambil di kelurahan, artinya teman-teman mengambil dokumen kependudukan yang sudah jadi di kecamatan itu oleh masing-masing kelurahan, ya, masing-masing kelurahan. Sebetulnya ini bagus, lebih bagus. Karena apa? Karena ini juga akan memecah kerumunan lagi di kecamatan, ya, dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena masyarakat akan mengambil di kelurahan, tidak di kecamatan, ya, dan tidak berjubel begitu, ya. Kemudian opsi yang kedua diambil oleh pemohon di kecamatan, tetapi ini juga rentan, ya, rentan teman-teman di kecamatan untuk apa ini melayani proses pengambilan dokumen kependudukan yang sudah jadi ini. Nah, ini pada siang hari ini saya lemparkan kepada teman-teman. Ini kita mau khususnya yang sudah saya sampaikan ini. Kalau yang tadi sudah saya sampaikan bahwa semuanya secara online, ya, tatap muka jam 8 sampai jam 12 dan di dinas hanya melayani nanti untuk legalisir dokumen kependudukan, itu adalah tidak bisa ditawar, ya, tidak bisa ditawar. Ini harus kita tegak lurus semuanya dalam masa PPKM darurat ini supaya cepat selesai persoalannya. Ini, ya, tinggal kita persoalan delivery, ya, penyerahan dokumen delivery ini ada dua pilihan itu. Tapi saya serahkan pada teman-teman nanti, ya, teman-teman kecamatan dan teman-teman kelurahan. Nih, kalau di kecamatan saya mohon juga bantuan dari teman-teman kecamatan. Ini karena nanti juga ada pemberlakuan untuk di Dispendukcapil ini masuk dalam kategori kelompok esensial yang prosentase untuk WFH dan WFO adalah 50%, 50%, ya. Tentu itu akan membawa konsekuensi pada pelayanan yang ada di kecamatan, karena dari 5 kecamatan itu hanya satu yang untuk petugasnya itu ada 2 orang di Jebres, sementara yang lain masih 1 orang. Nah, ini kan butuh apa itu kerjasama dengan teman-teman di kecamatan. Dalam hal pengambilan, kita minta tolong pada petugas yang ada di kecamatan untuk membantu penyerahan dokumen kependudukan yang sudah jadi, ya, yang sudah diproses di dinas, ya. Biasanya itu
1 hari setelah kita selesai proses di sini, paginya kita titipkan pada teman-teman yang bertugas di masing-masing kecamatan seperti itu. Nah, nanti ketika kita mengatur untuk WFH-WFO bagi teman-teman yang ada di kecamatan, saya mohon bantuannya. Dan kalau memang, dan bukan hanya pada saat WFH atau WFO, pada saat normal pun saya berharap ada bantuan dari teman-teman dari kecamatan ya ini untuk membantu penyerahan dokumen kependudukan yang sudah jadi, ya, yang sudah jadi ini. Jadi jangan, saya mohon jangan semuanya kemudian serahkan pada teman-teman di kecamatan yang kadang-kadang masih rekam KTP seperti itu, ya, masih menangani konsultasi, ya, bagaimana cara mendaftar seperti itu, ya. Ini saya kira untuk siang hari ini kita fokus pada persoalan ini dan saya mohon tanggapannya kepada Bapak Ibu Camat atau yang mewakili ataupun pada Bapak Ibu Lurah atau yang mewakili yang bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo kita mohon tanggapan dari teman-teman dari kecamatan dulu, kecamatan dulu saja, monggo silakan. Silakan dari kecamatan mana, monggo. Teman-teman catat nanti kalau ada sifatnya teknis silakan nanti memberi jawaban. Masalah itu mesti daftar itu. Silakan tanggapan dari Bapak Ibu khususnya. Yang pertama dipersilakan dari perwakilan kecamatan. Silakan. Ini bisa menulis chat atau langsung mic-nya di unmute. Di mute silakan. Silakan monggo. Monggo teman-teman ada komentar, khususnya mengenai penyerahan ya, penyerahan. Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Asar Kliwon, Serengan, Lawean, monggo. Paling tidak ada 1 atau 2 yang memberikan komentar begitu, Monggo Kecamatan Banjarsari PIN-nya dinyalakan, Mbak. Mic-nya bisa dinyalakan. Mungkin ada Bu dari Banjarsari, silakan. Mic-nya yang gambar merah itu klik. Layanan umum. Ya, yang gambar mic itu dia, Bu. Walah lah piye. Diklik yang gambar mic merah itu diklik. Yang ngeklik di anu itu, unmute-nya itu. Tapi mungkin belum bisa. Oke, yang lain dari kecamatan yang lain. Angkat tangan yang mau bertanya mungkin. Kalau kesulitan, ya masih kesulitan, angkat tangan, angkat tangan biar dilihat adminnya Pak Udin. Loh.
Oke, dari ya tadi Mbak yang dari Banjarsari itu mic-nya dinyalakan dulu Mbak, Bu. Wes, Mic-nya gambar mic merah itu loh, oh itu. di mute, diklik. Tapi dari sini belum bisa. Apet kanan kopi. Ya. Ya, silakan, Bu. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mau menanyakan, Pak, masalah sinkronan antara pelayanan kependudukan, terutama antar kecamatan. Kecamatan yang satu dengan lain belum sinkron, misalnya tentang form-form yang terbaru yang harus ada dan siap di kelurahan itu loh Pak. Yang seperti contohnya F101, F102, F103, sama F106 dengan form-form yang lama seperti F138, 39 seperti itu. Harusnya kan antara kecamatan satu dengan yang lainnya sama semua sekarang memakai yang terbaru yaitu F101, F102, F103 sama F106. Itu aja yang saya tanyakan, kenapa Banjarsari kami sudah mulai seperti itu, tapi ternyata di kecamatan lain masih memakai form yang lama. Bagaimana itu, Pak? Itu aja yang saya tanyakan dari Kecamatan Banjarsari. Nggih, terima kasih Mbak Erna. Nggih, dari Banjarsari. Nggih. Ada yang lain? Dari yang lain? Dari kecamatan yang lain? Kecamatan yang lain satu lagi. Komentarnya ini mau untuk yang tadi mekanismenya penyerahan diambil kelurahan atau diambil oleh pemohon. Saya ingin ada komentar dari teman-teman kecamatan. Yang untuk akte kematian dan akte kelahiran otomatis yang mengambil kelurahan. Pemohon langsung ke kelurahan saja. Tapi untuk yang lain, monggo bisa di kecamatan. Itu komentar dari kami. Kalau semuanya diambil di kelurahan bagaimana kesulitannya? Yang selain sapu kuat sama besok kiamat itu? Jadi semuanya di kelurahan. Oh, berarti semuanya di kelurahan. Ya monggo, tergantung kesiapan dari kelurahan itu semuanya. Bagaimana, sudah siapkah seperti itu atau bagaimana? Nah, ya sudah kita Kecamatan Banjarsari kan banyak sekali. Ya, monggo, tergantung dari kelurahan semuanya, Pak. Kami dari kecamatan siap. Usul. sudah jadi Om dari Dengan Bos. Oh, nggih. Gilingan. Ya, Monggo, Gus. ya siap. Dan selamat siang. Matur nuwun waktunya. Jadi begini, kayaknya pengambilan akte yang telah diserahkan dari Pendukcapil itu memang seyogyanya harus di kecamatan. Permasalahannya kalau di kelurahan banyak sekali kertas-kertas yang numpuk di tempat kelurahan. Terus yang kedua, Pak, kaitannya dengan yang meninggal COVID, itu dari Dispendukcapil Mbok bikin surat penekanan tidak harus itu yang mendaftarkan, karena kita terinfeksi jelas sekali kalau ada pendaftaran kematian yang meninggal karena COVID. Demikian, Pak. COVID mau ya? Oh iya, harus hari itu. Ya. Kecamatan. Kan saya dibanding ke SDCP, layanan ditutup. Pagi, gede, dulu jangan ada apa. Ditutup. Bahkan pokoknya jadinya sama. Iya.
Dan aku misalnya ada pengambilan salah dan Dibuka sih werok. buka saya pengambilan salah semuanya nanti salah. Oh, Saya jawab dulu ya, yang dua tanggapan ini, nggih. Saya jawab dulu dua tanggapan ini. Yang pertama dari Kecamatan Banjarsari dari Mbak Erna yang tadi mengenai sinkronisasi mengenai tentang Form terbaru. formulir yang digunakan, ya, yang digunakan. Nah, ini kan sudah ada di aplikasi kan? Di Ya. aplikasi kan juga sudah ada dan itu juga sudah disosialisasikan di semua medsos kami, ya, di website kami juga sudah. Ya, artinya itu kan bisa di-download, ya, di-download, diperbanyak sendiri. Saya terima kasih kepada di Kecamatan Banjarsari yang sudah melakukan penyesuaian penggunaan dari formulir ini ya, yang baru ini. Nah, ini saya berharap teman-teman kecamatan yang lain, ya, teman-teman yang lain, kecamatan yang lain segera juga menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan formulir yang ada. Tetapi biasanya kalau itu menggunakan formulir yang memang sudah diperbarui, kemudian masih menggunakan yang lama, mesti dari teman-teman akan diingatkan, ya, akan diingatkan supaya mengganti formulir yang baru, seperti itu ya, dari bidang pelayanan kan seperti itu kan? Iya. Oh iya. Iya. Di Excel masih ya? Iya. Nanti bisa enggak itu di Excel? Ya, jadi kompak. Nggih. Ya, terima kasih, itu juga introspeksi bagi kami karena barangkali dari kecamatan, dari kelurahan ada yang masih mengambil dari kelurahan itu. Padahal itu kan masih form yang lama, ya. Nanti dari kami akan komunikasi dengan Dinas Kominfo untuk kita lakukan penggantian supaya semuanya kompak begitu di semua medsos, termasuk di Excel-nya. Itu nanti yang muncul adalah formulir yang baru. Ya, terima kasih Mbak Erna ini. Dan tadi sempat sampaikan pengambilan kalau untuk sapu kuat dan besok kiamat dilakukan di kelurahan, sedangkan yang lainnya ngikut gitu saja kan, tergantung dari kelurahan. Nah, tadi kemudian Pak Derajat dari Kelurahan Gilingan sampaikan pengambilan tetap di kecamatan, gitu. Itu yang selain sapu kuat dan besok kiamat ya Pak Derajat ya. Iya. Ini siapa ini? Ini nggak? Halo? Iya. Ya, Pak. Yang selain sapu kuat dan besok kiamat. Ya. Iya. Nah, kalau yang lain apa? Sekalian bisa masyarakat dekat gitu loh. Di kelurahan gitu. Mestinya begini Pak, semua biar difokuskan di kecamatan, karena permasalahan di KK itu dokumennya banyak sekali. Jadi nanti kalau dikhawatirkan kalau kita yang nyimpen itu kehilangnya itu loh Pak. Waduh. Kan begitu kan itu. Kan udah 2 tok, kelurahan 2 tok loh. Kan sapu kuat sama kan otomatis dari kelurahan langsung ke Capil. Berarti kan otomatis Jadi ngambilnya langsung di kecamatan saja, enggak apa-apa. Kalau rasa ada wirawiri yang keluaran lagi. Enggak. Maksud saya gini, tadi sudah kita sampaikan. Pengambilannya aja, pengambilan dari masyarakat. Latar belakangnya kenapa toh? Ya, latar belakang PPKM darurat itu diambil, ya, kan salah satunya kan menghindari kerumunan, ya kan, menghindari kerumunan ini. Nah, kalau di kecamatan, kalau kelurahan kita kan 54, ya kan? Sementara kecamatan kan 5, daripada numpuk di 5 titik, kan lebih baik disebar di 54 titik begitu. Akhirnya akan sedikit. Kalau kita ambil rata-rata layanan itu ya maksimal di tempat kami, enggak sampai rata-rata itu 285 layanan setiap hari. Nah, ini kalau kita bagi kelurahan itu 54, jadi satu kelurahan itu satu hari itu saya pikir hanya 5-6 dokumen kependudukan, ya, 5 atau 6, karena memang kan
lain-lain kelurahan ada yang luas, ada yang kecil. Barangkali yang kecil itu jumlahnya nggak banyak, tapi yang luas itu agak banyak. Tetapi rata-rata kalau kita buat rata-rata 5-6 dokumen itu tiap hari untuk kelurahan itu hanya itu tadi 5-6. Jadi kan nggak banyak maksud saya. Tetapi itu sudah memecah kerumunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat gitu. Itu, nggih, Pak Derajat. Nggih. Nggih, nggih. Ya. Ya, saya butuh masukan dari teman-teman yang lain, monggo silakan. Teman-teman yang lain. Ya. Kelurahan hanya khusus 2 toh. Ya. Sekaligus mungkin selama ini bagaimana penjelasan kritik tempat kami mengenai kecepatan pelayanan silakan juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian ada keluhan masyarakat yang perlu disampaikan kepada kami silakan juga. Ya. Ini karena kadang-kadang kan tidak semua warga itu langsung itu komplain pada kami, barangkali lewat kelurahan atau kecamatan. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Di apa sih di online itu? Selamat siang Pak Kadis. Nggih. Dari mana ini? Saya dari Kecamatan Serengan, Pak. Kecamatan Serengan. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya mau menyampaikan adanya keluhan dari masyarakat, Pak. Ini udah terjadi beberapa kali soalnya. Ya. Jadi, waktu masyarakat mengurus dokumen kependudukannya, di sistem, di aplikasi, sudah ada notifikasi bahwa berkas siap diambil. Akan tetapi, belum mendapatkan notifikasi di WhatsApp, dan berkasnya belum ada di kecamatan. Jadi, masyarakat merasa harus mondar-mandir, harus bolak-balik untuk menanyakan dokumen kependudukannya. Ini kemarin sudah ada beberapa orang yang datang ke kecamatan, marah-marah karena merasa harus mondar-mandir dalam mengurus dokumen kependudukannya. Mohon petunjuknya, Pak, nanti kalau ke depan ada hal seperti ini lagi, apa yang harus saya sampaikan? Terima kasih. Nggih, matur nuwun, Mbak Sopuki. Windy, Pak. Baris. Windy, Pak, dari Kecamatan Serengan. Pelayanan Pak. Gantian yang jawab. Ini dari bidang ya. Monggo. Notifikasi yang Sudah bisa diambil. kan notifikasinya dari Mas Ari. Iya. Iya. Kalau aplikasi sudah kita ajukan, Iya. dia dapat pasti. Iya. Besoknya dokumen sudah kirim ke Iya. kecamatan. Iya. Ya, makanya Nah, iya. sudah bisa diambil ya. Ternyata di sana ternyata tidak ada gitu ya. Di Mas Ari. Monggo, silakan. Iya. Karena yang Ada memberi notif di kemungkinan Mas seperti Ari. itu. Nggih, sebentar nggih. Sebentar Mbak Winnie. Oke, Bapak, siap. Mohon izin ikut menjawab Mbak Kadis, Mbak Lili. Gini Mbak, mohon maaf, mungkin kalau yang terkait dengan dokumen dari bidang pendaftaran penduduk, khususnya mungkin yang dia mendaftar online mandiri ada dari kelurahan, itu yang masalah KK, KTP atau pindah datang. Kalau itu secara aplikasi notif sudah terkirim gitu ya, hari ini dokumen siap diambil, berarti kan besoknya dokumen itu kita kirim ke kecamatan. Nah di situ paling tidak memang kewajiban kami dokumen harus tersedia. Jadi setelah hari ini dapat notif, ngambilnya bukunya itu di kecamatan. Kalau dokumennya ternyata tidak terdapat di kecamatan, kami juga sudah siapkan saluran komunikasi gitu ya Mbak ya. Silakan ada petugas kami dari dinas, itu biasanya langsung koordinasi dengan kami, dengan pejabat teknis maupun operator di kecamatan. Dan beberapa itu memang sudah jalan. Artinya jika kami tidak ada di kecamatan misalnya Serengan, pasti akan cross-check ke dinas, kita cek
dokumen sudah tercetak atau belum, kalau sudah tercetak posisi di mana begitu. Kalau ternyata memang tidak ada, kita siapkan solusinya gitu ya Mbak ya. Kalau itu KK atau KTP, itu bisa dicetak oleh operator yang ada di kecamatan. Misalnya banknya tidak ada gitu ya. Operator kami yang ada di kecamatan, ini solusi terakhir nih. Artinya setelah kita tracing dokumen memang tidak ada, itu nanti bisa operator kecamatan bisa mencetakkan kembali dokumennya yang sebelumnya sudah kita cetak, tapi ternyata tidak ketemu, bisa dicetak langsung oleh operator yang ada di kecamatan, KK maupun KTP-nya. KIA juga bisa. Nah, kalau yang mungkin paket-paket, mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh Pak Kabid yang lain. Itu yang untuk KK KTP, ataupun ini yang juga mana sering kejadian, itu yang tentang pindah datang. Pindah datang ternyata KK pecahannya itu tidak ada di satu tempat gitu ya. Jadi dari serangan atau yang pindahnya itu ke misalnya ke Jebres pecahannya itu kadang-kadang yang tinggal itu yang di serangan harus ada, jadi Jebres tidak ada ya. Tapi mohon maaf ada satu kesalahan terbawa mungkin ke Jebres semua. Nah itu tapi itu bisa dilacak, bisa dikonfirmasikan. Kalau solusi cepat bisa dicetakkan lagi, atau jika bisa bersabar besok bisa kita kirim lagi, ataupun solusi cepat lah gitu ya. Tim kami siap untuk membantu. Mungkin ini yang terkait dengan apabila di notif sudah siap tapi barang tidak ada gitu ya Mbak ya, bisa dikomunikasikan dengan rekan-rekan kami. Itu nanti rekan-rekan kami akan langsung komunikasi dengan pejabat teknis yang ada di dinas. Bisa solusi cepat, cetak ulang pun bisa. Yang penting masyarakat tidak komplain dan bisa mendapat kepastian. Kami juga seperti itu, gitu ya Mbak ya. Tapi kalau itu yang tentang mungkin paket-paket dokumen yang lain, mungkin juga nanti bisa ditambahkan ya. Mungkin ada Mas Eko dan sebagainya. Ada kontak-kontak person mestinya juga yang disiapkan, mungkin yang tentang akte atau yang tentang sabu kuat dan besok kiamat. Kami kira yang dari kami itu Pak Gadis. Jadi intinya begini, kalau ada masyarakat yang sudah mendapat notifikasi dari dinas bahwa itu sudah bisa diambil gitu, apalagi sudah menunjuk ke lokus tertentu, misalnya katakanlah kecamatan, ketika yang bersangkutan datang ke kecamatan dan ternyata ada kasus itu dokumennya belum ada di sana, tolong jangan disuruh pulang dulu atau disuruh ke dinas dulu. Tolong pada teman kami untuk menghubungi, ya kalau teman kami kan sudah biasa tahulah yang harus dihubungi itu siapa, barangkali seperti itu. Meskipun ini nanti juga menjadi catatan kami, apakah kami nanti untuk bidang-bidang tertentu nanti ada lainnya khusus yang harus dihubungi seperti itu, ya. Ini, tapi sampaikan pada teman kami yang ada di kecamatan untuk berkomunikasi dulu, berkomunikasi dengan dinas, ya, memastikan posisi dari dokumen itu berada di mana, harus dipastikan dulu supaya tidak terjadi nanti seolah-olah karena merasa dipingpong, ya, dari kecamatan bilang ke dinas, nanti dinas di sini ke kecamatan seperti itu, ya, bolak-balik, akhirnya kita gratis tapi kan jadi boros kan, ya, apalagi misalnya naik Grab, naik Gojek seperti itu, ya, berkali-kali kan akhirnya keluar uang banyak seperti itu. Jadi harapan saya nanti silahkan pada teman-teman yang di kecamatan, yang petugas kami di kecamatan, kalau ada hal seperti ini jangan langsung diarahkan ke dinas atau disuruh pulang, ya. Tapi tolong sempatkan untuk sampaikan pada teman kami, berkomunikasi di dinas dulu, memastikan di mana posisi pasnya, ya, itu dokumen itu ada di mana. Itu harus dipastikan dulu untuk menghindari komplain seperti itu. Saya kira itu Mbak Winnie. Matur nuwun atas informasinya, Ini untuk bahan kami semakin memperbaiki mekanisme yang ada di tempat kami. Matur nuwun.
Ya, Pak Kadis, terima kasih. Cek kelurahan Tipes izin bertanya, Pak. Mana? Tipes? Di Pak Kelurahan Tipes, Pak. Iya, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kelurahan Tipes, Bapak. Iya, monggo. Pelayanan besok kiamat. Iya. Di masa PPKM darurat ini apakah di tempat taziah atau latan masih boleh memberikan sambutan? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tentang pencetakan akte kematian. Misalkan gini, Bapak, warga itu kan kepengennya bisa ada yang nyambut dari perwakilan kelurahan dan akte bisa jadi. Permasalahannya gini, Pak, kadang ada tokoh masyarakat yang meninggal, kita menghargai dia jasanya di kelurahan, kita malam itu kita input, bahkan jam 11, jam 12 itu saya pernah, Pak. Tapi di hariannya itu, maaf Pak, nggak bisa jadi. Nah itu sebabnya apa? Gitu. Saya di Tipes sering Pak seperti itu. Jadi contoh pada hari ini tadi juga ada 2 PK sampai jam 1 ini tadi Bapak Lurah nyambut. Kalau udah jadi kan nggak bisa jadi gitu Pak. Ya. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oh, nggih. Terima kasih. Ini dari Kelurahan Tipes. Bagus ini nggih. Ini sudah ditanyakan apakah boleh memberikan untuk besok kiamat ini nggih. Ini apa boleh memberikan sambutan. Ini seperti yang diatur dalam surat edaran ya, semua kegiatan sosial budaya ini dihentikan ya. Nah, ini termasuk dalam yang sambutan itu termasuk dalam yang kegiatan sosial budaya itu. Jadi apa itu untuk sambutan sementara tidak ada dulu, ya sambutan tidak ada dulu untuk besok kiamat ini. Ya. Selama PPKM loh ya. Ya, jadi ingat ini selama PPKM. PPKM sekarang sampai dengan tanggal 20 Juli. Ya ini berlaku sampai tanggal 20 Juli. Ya ini. Ya mohon barangkali ya kita sebagai apa ya orang Jawa, orang Solo begitu rasanya nggak enak. Biasanya dulu yang dulu ada sambutan, langsung bela sungkowo, sekarang tidak. Tapi pada saat ini harus ditambuti, harus berani. Ini harus sampaikan ini dan ini sudah saya sampaikan pada rapat kemarin bahwa ini semuanya dari atas sampai bawah harus sama ini. Jadi nggak ada nanti istilahnya ada komplain kemudian teman-teman di kelurahan, teman-teman di kecamatan, teman-teman di Disbuduk Capil disalahkan karena persoalan ada komplain dari masyarakat. Jadi tidak perlu ragu-ragu karena sudah diatur bahwa untuk kegiatan sosial budaya dihentikan, sementara untuk sambutan dihentikan dulu ya. Ini. Kemudian yang kedua mengenai apakah harus pada hari H. Ya tadi juga dari Pak Derajat sampaikan untuk yang COVID ini, nggak harus lah. Ya kita tahulah pada posisi seperti itu, ini semuanya harus memaklumi kondisi ini, maklumi kondisi ini. Tapi kalau itu memang diurus Pak RT-nya, diurus Pak RT kemudian datang ke kelurahan misalnya ke sana, ya sudah itu ya juga harus dilayani seperti itu. Tapi kemudian tidak didorong kemudian pada keluarga yang meninggal itu untuk pada hari itu juga serta merta kemudian mengurus besok kiamat ini. Demikian Pak Lurah ini dari Tipes ya. Matur nuwun. Pak. Baru Pak, izin bertanya. Oh, Mas Nur. Kampung Baru. Iya Pak. Iya Mas Nur. Monggo silakan. Iya, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan kepastian penyampaian pelayanan itu kami dari Kelurahan Kampung Baru tegak lurus Bapak. Jadi mendukung kebijakan dari kepala dinas. Namun yang ingin saya tanyakan,
itu hanya berlaku selama PPKM darurat ataukah setelahnya juga seperti itu? Artinya kalau misalkan semua permohonan pelayanan nanti yang mengambil harus kelurahan, itu berlakunya apakah hanya dalam rangka PPKM darurat ataukah setelah itu juga berlaku seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami lagi-lagi menambah terkait dengan formulir yang baru, Pak Kepala Dinas. Jadi pengumuman tentang perubahan pelayanan ini kan memang membutuhkan banyak penyesuaian. Dan kami yang ada di kelurahan juga sudah berusaha memenuhi ketentuan yang ada. Hanya saja memang kelihatannya untuk penyediaan formulir yang baru dengan pelayanan yang sifatnya lebih memudahkan masyarakat itu belum terpenuhi. Jadi selama ini memang kami masih mencetak, kemudian kita memberikan kepada pemohon mengisi sendiri. Nah, kalau misalkan itu bisa lebih dipermudah dengan adanya aplikasi yang bisa membantu, mudah-mudahan itu bisa akan lebih bercepat. Dia maksudnya kan langsung ditulis. Ya. Hal itu Pak Kepala Dinas, terima kasih. Kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Yang pertama Mas Nur, ya, yang pertama apa hanya berlaku dalam PPKM darurat? Ya, tadi sudah saya sampaikan berkali-kali di slide saya juga sudah saya sampaikan. Ini harus dipahami hanya berlaku pada masa PPKM darurat, ya. Kalau pada saat ini sampai dengan tanggal 20. Setelah itu kita belum tahu apakah akan diperpanjang ataukah harus bagaimana. Tentu kan semuanya melihat perkembangan yang ada pada saat ini, ya. Jadi saya tegaskan lagi pada teman-teman, hanya berlaku pada saat PPKM darurat, ya. Jadi sesuai dengan surat edaran pada saat ini berlaku sampai tanggal 20. Setelah itu ya kita menunggu surat edaran yang baru bagaimana, ya. Yang kedua, yang baru tadi ini satu usulan yang bagus, ya, Mas Nur, ya. Jadi inginnya kan itu tidak di-download, ditulis manual pakai tangan gitu kan. Pengennya kan bisa langsung diisi kan di situ kayak Google Form gitu, ya. Ini masukan bagi kami supaya masyarakat mungkin juga mendownload, kemudian ngeprint itu kan butuh alat gitu ya. Tapi kalau bisa menulis di situ kan bisa langsung semuanya. Ini masukan bagi kami. Terima kasih. Monggo yang lain. Ada yang menulis lewat chat. Dan Suman mau bertanya. Silakan. Yang langsung dulu ya Mas Angga ya. Terima kasih dari Danusuman. Mohon izin untuk menyampaikan unek-unek. Mohon izin untuk kalau sambutan kematian tidak diizinkan selama PPKM, padahal dari masyarakat kebanyakan kalau yang meninggal itu secara umum masyarakat inginnya ada sambutan dari kelurahan, dari Pak Lurah atau yang mewakili. Kalau tidak diizinkan untuk sambutan, mohon dari Dukcapil untuk memberikan surat edaran. Jadi nanti kita bisa jawab di masyarakat itu ada buktinya, misalnya dia dikasih tahu sekarang selama PPKM tidak boleh kasih sambutan. Nah ini kan kami punya dasar untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Matur nuwun Bapak. Tolong Pak Sek, PPKM yang baru. Tadi yang di PPKM yang baru ini kalau saya belum ada tanda tangannya soalnya masih PPKM. Masih draft ini yang tanggal 6 tadi baru turun saya tadi ya. Terima kasih dari Danusuman ya. Tadi sudah saya sampaikan ya untuk sambutan ini untuk program Besok Kiamat ini ditiadakan dulu ya. Ini sudah diatur dalam surat edaran yang baru ya. Tadi pagi memang baru beredar. Nah ini kelurahan, kecamatan barangkali apakah sudah mendapat, ada yang dapat, ada yang belum ya. Tetapi pagi tadi sudah ada surat edaran itu tanggal 6 ya.
tanggal 6, surat edaran tanggal 6 ini. Di mana di situ disebutkan bahwa untuk kegiatan sosial budaya itu ditiadakan. Dan kemarin kan sudah ditanyakan pada saat Zoom meeting dengan bagian organisasi, kemudian dengan BKPPD dan yang lain, sudah dijelaskan oleh Bu Mila, Kabak Organisasi, ya, ini bahwa untuk sosial budaya itu ditiadakan. Dan sudah saya tanyakan untuk sambutan, ya, sambutan di bila besok kiamat itu sementara waktu sampai dengan ya masa PPKM darurat itu ditiadakan dulu. Ya, semuanya harus maklum ya antara penyelenggara pelayanan dalam hal ini pemerintah kota ya dengan masyarakat semuanya harus maklum. Ya, kita harus berani hitam putih. Hitam putih. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Ya, nggak ada yang sifatnya abu-abu. Itu supaya apa? Cepat selesai. Dan juga sama-sama kita juga tidak ingin teman-teman di jajaran pelayanan ini kan nanti menjadi korban dari COVID-19 ini. Kita tidak ingin seperti itu. Mohon dipahami bersama, ini kenapa pemerintah pusat membuat kebijakan yang kemudian ini diinstruksikan ke bawah pemerintah kabupaten, kota, provinsi untuk tindak lanjuti. Semuanya tegak lurus, tegak lurus. Jadi di surat edaran silakan nanti dibaca lagi, ya, yang baru. Pak, siap. Ngoten nggih. Jadi tidak perlu dari Dukcapil karena kami juga tunduk pada surat edaran itu. Ngoten. Oke, siap. Matur nuwun, Pak. Sekali lagi. Ini mau minta usul. Untuk berkas itu Mbak sekali-sekali dari Capil terus ke kecamatan yang mengantar ke kelurahan itu kecamatan, masa di kelurahan wis online di kelurahan semua di kelurahan masih ambil ke kecamatan gitu. Matur nuwun. Nggih. Nah, itu kecamatan. Gimana itu? Ya pengennya kan gini loh sebetulnya. Kalau dari bawah setiap hari ya, misalnya Danusumani masuk di Serengan ya. Serengan itu ada 9 ya, 9 kelurahan ya. 7. Nah, 7. Nah, ya kita hitung-hitungannya kan gini. Ya, satu kecamatan Serengan ada 7 kelurahan. Kalau yang antar kecamatan, ya kecamatan berarti harus ke 7 titik setiap hari. Sementara kalau itu diambil oleh kelurahan, tiap hari kan kelurahan ngambilnya hanya di 1 titik. Gitu. Ini. Tapi monggo nanti kalau kecamatan memang sanggup, silakan juga. Kami tidak akan terlalu masuk ke hal itu, tapi kami hanya menghitung-hitungannya seperti itu. Monggo. Dari kecamatan silakan berkomentar. Ini kalau ada seperti itu, oh ya kita bantu untuk teman-teman kelurahan silakan juga. Itu. Ngoten nggih sementara gini. Kecamatan mana ini? Nggih, matur nuwun kecamatan. Pak, ini jawaban untuk Pak Nur tadi dari Kominfo lagi disesuaikan Pak untuk aplikasi. Nggih, nanti gantian dulu. Belum selesai. Soal. Ya. Oh, itu menjawab foto-foto. Monggo yang lain. Satu lagi, silakan. Kalau belum ada, mohon izin bisa diselingi yang ada di chat Bapak, yang dia ngirim pertanyaan lewat itu Bapak, lewat chat. Dari bulan mana? Malah lah kok malah ini. Selamat siang, bintangnya lagi Pak dari Tipes Pak, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Yang nomor 2. Bapak untuk dari Tipes, dari Kelurahan Tipes, Pak Wardi, register Kelurahan Tipes. Pak Wardi, oh ya ini ini paling aktif ini. Besok kiamat ini mesti gambarnya itu terus ini. Monggo, silakan. Ini Pak, menindaklanjuti tadi yang dikatakan Bapak tentang pencetakan BK tadi belum disinggung Pak. Yang saya tanyakan gini Pak, kadang kan sudah nggak boleh memberikan sampelnya Pak ya, oke Pak.
Tapi kadang warga menanyakan untuk akte kematian gimana Pak. Nah, kadang kita malam itu bahkan kita sempat ngupload Pak jam 11, jam 16. Maksud kita biar pagi itu udah dibuka dari teman-teman dapil biar bisa cetak naik gitu loh Pak. Kadang-kadang sampai hari upacara itu belum jadi gitu loh Pak. Kita tutup jam kerja tuh. Udah upload. Udah. Tapi hari ya belum jadi. Oh. Oh, Jadi, okay. Itu kadang masyarakat menanyakan itu kok belum jadi kenapa lah. Makanya tadi saya tanyakan, kadang kita malam kita upload biar pagi biar sudah dilihat dari teman di Dapil biar bisa dicetak lah. Kadang-kadang utamanya untuk pemakaman jam 10, jam 11 itu jarang bisa on time Pak, itu untuk tipes itu. Mohon Pak, maaf Pak, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mas Wardi nggih. Ini ya teman-teman teknis yang jawab. Monggo, Pak. Coba Pak Iko apa sapa? Ya, mana? Oh, di samping bisa. Ya, matur nuwun Mas Wardi ya. Ya itu kira-kira kasus seperti itu sering apa enggak Mas Marti? Ya sering Pak Eko, ngapunten nih Pak Eko siang. Ya, sebetulnya setiap pagi, ya memang kita sudah input dan koreksi. Biasanya sebelum jam 10 itu kita sudah bisa cetak kalau tidak ada kendala jaringan. Tapi memang kalau TTI itu kadang ada kendala jaringan, seperti kemarin itu kita sudah berusaha nge-approve beberapa kali tapi gagal terus. Itu bisa jadi persoalan jaringan, tapi kalau input dari kelurahan pagi itu biasanya sudah kita cetak pagi juga, seperti itu. Ya nanti kita evaluasi internal, nanti apakah itu murni kendala jaringan atau petugas kami yang terlambat mencetak, itu nanti kita evaluasi dulu Mas Wadi. Yeah. Tolong kalau ada kasus seperti itu, langsung saja penyiaran bisa japri atau lewat grup atau lewat grup nggak apa-apa. Ya, jadi nanti kita bisa tahu persoalannya seperti apa. Nanti kita bisa memberikan solusi. Yeah. Matur nuwun Mas Wardi. Ya, sebentar Pak Eko. Ini biasanya kalau yang pemakai jam 10, jam 11 itu saya sering japri Mas. Kita masih gitu udah jadi belum Bapak. Ini, kalau gitu udah jadi saya utusan Mas untuk ngambil ya. Beberapa hari ini nggak bisa jadi. Itu Pak Eko, matur nuwun ngapunten. Oke, matur nuwun Mas Wardi. Nggih. Rinyang Wardi. Satu lagi nggih. Satu lagi monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Nggih. Paling batasnya 2 jam kita. Ini sudah hampir 2 jam. Ya. Ya. Hah? Jiran mau Mbak. Oh, lagi. Dari pertanyaannya. Oh ya. Ya. Ini dari Eko sudah menjawab, sudah disesuaikan. Oh, yang kewenangannya di ini banyak ya yang melalui chat banyak ya? Banyak atau sedikit? Oh 3. Oke. Ya udah saya jawab. Ini kita jawab bersama aja. Ini kita jawab yang bertanya melalui chat ya. Melalui chat ini dari Kelurahan Sudari. Mohon kiranya ada petugas dari Dinas Disdukcapil untuk mengambil berkas untuk proses sapu kuat dan besuk kiamat di tiap kelurahan secara berkala. Tugas ngambil berkas itu. Nggih, berkala. Itu tadi, kalau yang ibaratkan
kecamatan yang menyebarkan atau yang mengirimkan gitu, ini sama saja. Kalau mengambil kan berarti nanti di Spenduk Capil harus di 54 kelurahan, tambah 5 kecamatan, 69 titik setiap hari itu ya. Nah, tapi kalau itu berkas dikirimkan oleh Kelurahan Swedari, setiap hari kan hanya ke di Spenduk Capil kan hanya 1 titik gitu, ya kan? Ini. Jadi hitung-hitungannya kan seperti itu. Ya. Kalau tempat kami harus 69 titik kan berat bagi kami karena kami harus menyelesaikan proses produksi dari semua permohonan atau pendaftaran dokumen kependudukan itu. Ya, ini. Maka kami harapkan tetap dari kelurahan kirimkan ke kita. Ya, kirimkan ke kita. Nah, tinggal besok ambilnya di kecamatan, dari kelurahan datang di kecamatan, gitu. Nah, monggo dimanfaatkan tenaganya mungkin dari Linmas, dari yang lain, monggo silahkan. Kemudian agar aplikasi di kelurahan segera diupdate menyesuaikan dengan formulir-formulir yang baru, sehingga seluruh kelurahan kecamatan menggunakan formulir yang sama sesuai dengan peraturan yang terbaru. Ini nanti akan segera kita lakukan karena ini memang harus bekerja sama dengan Dinas Kominfo ya. Nanti yang ada di Ekel segera kita sesuaikan dengan yang baru. Terima kasih atas masukannya. Kecamatan Laweyan. Ya, ini untuk kematian dan layanan catatan sipil khususnya akte kematian dan kelahiran. Saat kami di wilayah mentok tidak bisa memberi solusi, kiranya dari dinas khususnya bagian akte ada kontak person yang bisa dihubungi saat jam kerja untuk konsultasi. Ini nanti silakan dari bidang nanti tentukan ya nomornya siapa yang harus dihubungi, apakah kabitnya, apakah nanti kasihnya, silakan untuk ditentukan ya teman-teman di wilayah dibantu. Ya, terima kasih ini masukannya. Kemudian apa ini? Manakala warga sudah kami arahkan konsultasi ke dinas, mohon jangan dioper lagi ke wilayah. Karena manakala warga kami arahkan ke dinas berarti kami sudah kesulitan untuk memberi solusi atau kebijakan atau matur nuwun. Matur nuwun. Ya, tapi begini ya, jangan mudah kemudian dari teman-teman wilayah, baik kelurahan maupun kecamatan, ya, itu jangan dengan mudah kemudian ketika ada yang datang langsung diarahkan ke dinas. Nah, ini enggak satu semangat kita untuk menyelesaikan persoalan COVID ini, karena nanti semuanya akan menumpuk di dinas. Ya, gunakan dulu konsultasi ke dinas, ya, dari teman-teman tanya dulu, ya, persoalannya apa. Persoalannya apa? Kalau bisa nanti lewat komunikasi itu bisa diselesaikan, ya, nggak perlu warga itu kemudian harus dioper atau diarahkan ke dinas seperti itu, ya. Nggak apa-apa kalau sudah nanti ada proses komunikasi dengan dinas dan itu harus memang perlu ada suatu konsultasi yang perlu pencermatan terhadap dokumen yang ada atau berkas-berkas yang ada. Nah, nanti tentu akan direkomendasi oleh teman-teman kami untuk datang di Spenduk Capil, seperti itu. Terima kasih. Yang lain masih ada? Sampun. Nah, ini yang dari saya sudah saya jawab. Cukup teman-teman. Nanti akan kita lakukan lagi nanti pertemuan-pertemuan seperti ini. Dan teman-teman saya mohon jangan sungkan, sampaikan semuanya. Permasalahan yang ada di tempat panjenengan, tidak usah sungkan. Lewat grup juga nggak apa-apa, semuanya serba terbuka sekarang. Yang penting semangatnya satu, sama, ya, yaitu untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat Kota Surakarta ini. Ini dari Pak Ari, bidang Dabduk akan menambahkan untuk pelayanan di mall pelayanan publik. Jadi yang dari Pak Sek tadi yang diajarkan mungkin masuk di poin ini Bapak yang dilarang sambutan tadi. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua, khususnya yang di kecamatan dan di kelurahan. Mohon izin saya menyampaikan
juga terkait karena Disdukcapil juga harus buka layanan di mall pelayanan publik. Perlu kami sampaikan bahwa petugas kami pelayanan di mall pelayanan publik tentunya juga mengikuti kebijakan yang berlaku di mall pelayanan publik. Dalam hal ini di bawah koordinator DPM PTSP. Jadi teman-teman, kalau nanti di DPTM PSP masih membuka layanan yang tadi luring jam 8 sampai jam 12, untuk pelayanan kami di mall pelayanan publik, juga ini momentum di dalam layanan di masa PPKM darurat, semua layanan yang ada di mall pelayanan publik, yaitu layanannya hanya dua sebetulnya, layanan cetak KTP dan cetak KIA. Dan semuanya tetap harus melalui online teman-teman. Jadi penekanannya adalah meskipun itu mau cetak di mall pelayanan publik, warga tetap dimohon untuk mendaftar lewat online terlebih dahulu. Jadi kemarin mungkin sempat tersiar kabar begitulah ya. Kalau mau cepat silahkan datang ke MPP, nanti bisa langsung jadi semacam itu. Ini perlu kami koreksi, artinya tetap harus melalui online dulu. Nah, ketika warga sudah melakukan pendaftaran online untuk cetak KTP atau KIA, mau datang ke MPP, silahkan tunjukkan nomor registernya. Itu nanti bisa di istilahnya layanan cepat di MPP bisa dengan menunjukkan nomor registernya. Tapi sekali lagi kita tunduk dengan aturan yang ada di MPP juga. Kalau itu tadi misalnya masih diperkenankan layanan seperti itu. Kalau kemungkinan juga misalnya ada kemarin ada yang menumpuk berkas dulu mungkin karena ada beberapa dinas, ada beberapa layanan dari luar juga. Kami informasikan bahwa Disdukcapil tidak menerima tumpuk berkas. Artinya kalau mau cetak KTP, berkasnya ada surat kehilangan, ada KK ditumpuk gitu misalnya, itu mohon maaf tidak bisa dilayani. Tetap semuanya harus online. Kenapa? Karena dengan online pun tidak perlu tumpuk berkas. Kalau ketika itu dokumen sudah terupload, nanti akan dapat notifikasi, tinggal ngambil saja di kecamatan begitu. Jadi tidak ada istilahnya titip atau tumpuk berkas di MPP. Dan juga tidak ada layanan yang misalnya langsung KTP rusak, langsung datang ke MPP bawa KTP rusaknya, tidak begitu ya. Tetap semuanya harus melalui online. Jadi layanan kebijakan kami di dinas maupun di layanan yang kami yang lain di wilayah di MPP itu adalah sama. Apalagi dalam masa PPKM ini bahwa semuanya harus melalui online, harus mengurangi tatap muka dan sebagainya, itu yang kita pegang bersama dalam rangka kita menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Kami kira itu teman-teman yang mungkin perlu kami informasikan terkait layanan di MPP. Jadi semuanya tetap melalui online, Ji. Itu saja. Begitu Pak Kadis, tambahan dari kami. Sudah cukup teman-teman. Cukup dulu untuk kali ini karena hampir sudah 2 jam ini. Tadi yang kaitannya dengan sambutan ya, mohon ini dicek di surat edaran ya, di surat edaran Wali Kota ini nomor 067 tahun 067/2130 tentang penyesuaian sistem kerja ASN pada masa pemberlakuan PPKM darurat Corona di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Tanggalnya tanggal 5 Juli 2021 ya. Mohon dicek itu di angka 7. Di angka 7 di huruf H. Di situ disebutkan bahwa pelayanan jemput bola ditiadakan sementara kecuali pelayanan penanganan bencana dan kesehatan ya. Jadi besok kiamat itu termasuk pelayanan jemput bola.
Jadi untuk sambutan sementara ini ya tolong ditiadakan dulu, ya. Nah ini di huruf ya. Ini sudah sangat jelas, ya. Nanti untuk dasar itu pada teman-teman yang tadi menanyakan itu, ya. Itu terima kasih pada teman-teman semuanya. Cukup, ya. Untuk kali ini cukup, ya. Halo, teman-teman. Ji, Bapak. Cukup Pak Kadis. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi aktif pada siang hari ini. Dan kita akan lakukan lagi nanti pada saatnya kalau ada perubahan kebijakan. Ya, ini akan kita lakukan rakor secara selama sampai dengan saat ini kita bisanya secara daring ya kita lakukan seperti ini, ya. Yang penting bahwa semua kita satu gerak, ya, dari atas sampai ke bawah semuanya dalam kesatuan gerak kita perlu lakukan koordinasi seperti ini, ya. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Selamat bekerja, tetap jaga protokol kesehatan, semoga teman-teman semuanya tetap diberikan kesehatan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, matur nuwun. Oh, yang belum presensi di Google Form di chat ya, Bapak Ibu. Yang belum presensi. Presiden final. Surakarta atau Solo, kota dengan mobilitas tinggi dan keberagaman masyarakatnya, membuat pemerintah kota Solo dituntut memberikan pelayanan publik yang prima. Kami akan terus berkomitmen menguatkan inovasi pelayanan publik yang prima. Kepengurusan layanan kependudukan selesai satu pintu. Sapu Kuat Sila KIA, satu paket urusan kependudukan warga terpenuhi dan simpanan pelajar kartu identitas anak oleh Disdukcapil Kota Surakarta merupakan layanan pencatatan kelahiran satu paket yang terintegrasi secara online dengan fasilitas tabungan bebas biaya administrasi melalui kartu identitas anak. Sapu Kuat Sila KIA merupakan layanan terintegrasi, mudah diakses, cepat, dan gratis. Sapu Kuat mempermudah pengurusan pelayanan akta kelahiran dengan satu kali pelaporan. Pelaporan ini bisa dilakukan di rumah sakit bagi warga yang melahirkan di 19 Fasiankes Mitra Sapu Kuat maupun di kelurahan setempat bagi warga yang melahirkan di luar Fasiankes Mitra Sapu Kuat. Selanjutnya petugas mengirim dokumen secara online melalui aplikasi Siak kepada Disdukcapil. Di masa pandemi saat tatap muka dibatasi, pelayanan publik memang butuh inovasi seperti ini. Data yang dikirim oleh Fasiankes atau kelurahan akan diverifikasi. Setelah dokumen dicetak, akan dilengkapi dengan EID JKNPBI, buku cerita Bolokuncoro, serta kartu ucapan selamat dari Wali Kota Surakarta. Kemudian, berkas diantar oleh petugas Disdukcapil ke Fasiankes dan kelurahan terkait. Warga pun tinggal menerima satu paket dokumen tersebut. Kemudahan ini mampu menjawab permasalahan cakupan kepemilian akta kelahiran hingga 99,72%. Kami Rumah Sakit Brayat Minoyo mengucapkan terima kasih atas layanan terintegrasi dengan satu kali pelayanan menjadi daya tarik warga untuk melahirkan di rumah sakit kami. Satu paket urusan kependudukan warga terpenuhi, mampu menarik minat pasien untuk mendapatkan pelayanan kelahiran di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, Solo. Dengan EID JKNPBI, anak baru lahir akan langsung mendapatkan akses jaminan kesehatan nasional. Dengan Sapu Kuat, pelayanan BPJS Kesehatan menjadi lebih tepat guna. Dari Sapu Kuat, anak juga mendapatkan KIA yang istimewa. Karena anak bisa membuka tabungan simpanan pelajar KIA di BNI bebas biaya administrasi bulanan hingga usia 17 tahun. Uang tabungannya berasal dari diskon 5-50% setiap bertransaksi di 74 mitra usaha KIA yang beragam. Selain bermanfaat untuk anak, Sila KIA juga berdampak pada geliat perekonomian Kota Solo. Oke loh,